Sudah tak? Sudah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang Apa? hadis. Iya. Sebelumnya perkenalan dulu. Oh ya, perkenalan. Kamu bilang apa? Nama saya adalah Harmadika Putra Perdana. Salam kenal. Dengan NIM 0710 325 006 di kelas C4 dengan mata kuliah studi hadis. Oh my god. Program Jadi, studi hadis. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Oke. Jadi saya membuat video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas kuliah. Masya Allah. Mata kuliah. Studi hadis. Oh, iya. Oke. Jadi sebelum saya membahas salah satu bab, saya ingin menceritakan sedikit tentang sejarahnya. Yaitu pada masa itu umat Islam tercatat dalam sejarahnya pada masa itu. Masa siapa itu? Umar bin Abdul Aziz itu banyak sekali munculnya sebuah permasalahan pada masa itu, yaitu diragukannya yakni dari kemurnian dari hadisnya itu. Padahal hadis sendiri itu adalah sumber utama kedua setelah Al-Quran. Iya. Pada saat itu Kejadiannya itu tahun 99 Hijriah. atau dikonversikan dengan 717 Hijriah. Masehi ya? Oh iya, Masehi. Atau ya kalau dibenarkan, tidak tahu, kita tanya ChatGPT nanti. Lanjut. Yang pada saat itu seorang khalifah yang tadi alias Umar bin Abdul Aziz Ya. memanggil salah satu ulama ataupun orang yang terkemuka pada saat itu, yaitu Syihabuddin Romakhurmuzi. Beliau merumuskannya dalam 1 minggu 7 hari. Nah, itu sudah jadi ilmunya. Nah, beliau langsung menghadap kepada sang khalifah. Itu ilmunya sudah jadi, yaitu Mustalahul Hadis. Oke, sebelum kita melanjutkan bahasanya, 20 minutes late. oke, langsung saja kita ke papan tulis, yaitu mengenai hadis dhaif. Oke, langsung saja kita bahas salah satu bab, yaitu hadis dhaif. Nah, jadi hadis ini itu ada maknanya sendiri, yaitu Sesuatu yang baru yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataannya, perbuatan, ketetapan atau diamnya Nabi ya. Habis itu sifat, kalau nggak salah ya. untuk dhaif ini ada asal katanya. Sesuai dengan tasrifan dari sulasi mujarrad, yaitu fa'ila yaf'alu. Nah, Untuk yang ini adalah ifa yat'afu. Yaitu bermakna, artinya sesuai dalam fi'il madhi dan mudhari adalah Membuat lemah, memperlemah, atau lebih tepatnya melemahkan. ini cocok digunakan sebagai konteks dalam pembahasan bab ini, yaitu Lain tak bukan adalah hadis dhaif. adalah segala sesuatu yang dianggap lemah ataupun ketidakpastian dalam kebenaran dari hadis ini, atau dalam arti yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga hasan, yang mana sehingga dianggap lemah. Ini sedikit gambaran tentang pengertiannya sebelum kita merinci. Oke, langsung saja kita ambil salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu yang berbunyi, Namus sha'imu ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa ilmuhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Nah, di sini ada artinya di sini, yaitu tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, ini dari kata ini ya, dari so'im, yaitu so'im itu berpuasa ya. Ini sambil saya jelasin sedikit ya. Iya. Nah, dan juga diamnya ini yaitu Berzikir ya, apa itu? diamnya itu adalah tasbih di sini. Tasbih, oh tasbih iya, itu tasbih. berzikir maksudnya kalau Iya. dalam konteks ini ya. Nah, yaitu ada artinya di sini. Nah, baru sampai sini. Nah, dan juga wa alamuhu mudha'afun, itu maksudnya amal ibadahnya itu dilipat ganda.
Terus wa du'a'uhu mustajab, doanya itu langsung dikabulkan. dan wadanbuhu maghfur, dan dosanya itu diampuni. Lantas maksud dari hadis ini apa? Yang masih dianggap lemah ataupun tidak sahih ini banyak sekali yang akhirnya sebagian dari masyarakat menyalah tafsirkan dengan menggunakan hadis ini sebagai alasan untuk tidak ingin melakukan suatu ibadah dengan berdalih Tidurnya orang berpuasa itu beribadah. ini contohnya sangat begitu nyata dalam kehidupan kita sekarang ini, khususnya pada bulan Ramadan. Dan ini siklus ini terus berulang, teman-teman. Nah, jadi Ini hadis apa berarti? ini sebenarnya hadisnya dhaif kalau untuk yang ini ya. Oh iya. Kan kamu memang bahasa di Doif ya? Heeh. Karena ini masih belum diketahui kebenaran dan juga penafsiran ini masih terjadi perdebatan antara ulama-ulama sekarang. Bahkan yang terdahulu pun sudah pernah. Yaitu, apa maksudnya ini? Kecuali jika ada alasan menggunakan hadis ini. Yaitu seperti, sebelum kita ke sana, saya kasih ini dulu. Hadis dhaif bukan berarti kita menganggapnya hadis itu berarti berdusta ataupun menyalahi ya. Namun, dalam hadis dhaif itu beberapa itu boleh diamalkan selama dalam catatan ataupun tanda kutip tidak melenceng pada Kebenarannya. seperti kita menggunakan alasan yang masih bisa digunakan dari hadis ini. Misal, Aku ingin tidur karena aku sedang lelah dalam bekerja pada saat bulan puasa, dan sedangkan pada waktu kerja aku harus menjalankan kewajibanku. Tapi aku ingin tetap melanjutkan bekerja dengan harapan saat aku tidur ini bisa memberikan tenaga banyak dalam bekerja dan tetap menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. itu masih bisa digunakan. Itu salah satu alasan digunakan. Nah, kalau memang teman-teman berdalih menggunakan hadis ini sebagai alasan untuk tidak mau melakukan suatu hal, nah itu tidak bisa. Oke. Intinya hadis dhaif ini hadis ini ya pokok kita simpulkan sesuatu yang dianggap lemah seperti pada pembahasan sebelumnya, namun selagi tidak keluar dari sesuatu yang mana terdapat kebenaran yang boleh dipakai gitu maksudnya. ya, jadi boleh dipakai. Kalau misalnya melenceng, nah itu jangan dipakai. Intinya lebih sederhana dan simpelnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.